Hai semua, selamat datang di channel Joheria Nurrahman. Di video kali ini aku akan berbagi 4 resep dessert drink. Ini pernah aku up sebelumnya ya, cuma ini aku jadikan 4 resep sekaligus. Ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan takjil di bulan Ramadan ini. Nah, yang mau tahu apa aja dessert drink yang aku share kali ini, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih. Pertama, kita buat jelly rasa melon. Ini bubuk jelly yang tanpa rasa, beratnya 15 gram. Masukkan ke dalam pan. Tambahkan gula pasir 100 gram, air putih 500 ml, kemudian untuk rasanya saya pakai sirup rasa melon. Ini 30 ml aja. Tambahkan pewarna hijau secukupnya. Lalu diaduk hingga rata. Kemudian dimasak. Gunakan api sedang aja sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas. Dan biarkan sampai mengeras. Setelah mengeras, potong jelinya berbentuk kotak. Bahan selanjutnya buah melon. Di sini saya pakai setengah buah melon. Ini sudah saya potong kotak-kotak ya. Selanjutnya nata de coco, beratnya 300 gram tanpa air. Lalu biji selasi 1 sendok makan, ini sudah direndam dengan air. Sekarang kita buat kuah susunya. Bahannya susu evaporasi 1 kaleng atau setara dengan 380 ml. Masukkan ke pan. Tambahkan susu cair full cream 500 ml. Kental manis 200 gram. Keju oles 100 gram. Kemudian kita masak sampai kejunya larut dan susunya berbuih. Sambil diaduk terus ya, agar tidak gosong. Di sini saya pakai api sedang cenderung kecil. Seperti ini cukup ya, segera diangkat dan biarkan dingin. Di sini saya sudah siapkan cup berukuran volume 400 ml dan ini sirup rasa melon. Saya akan masukkan 1 sendok makan ke dalam cup.
Selanjutnya kita masukkan potongan buah melon kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian masukkan potongan jelly melon kurang lebih 3 sendok makan. Berikutnya nata de coco kurang lebih 1 sendok makan. Biji selasih setengah sendok makan. Lalu kita tuangkan kuah susunya. Nah, selesai. Sebaiknya dinikmati selagi dingin ya. Namun sebelum saya masukkan ke kulkas, saya akan cobain dulu. Ini kuahnya sangat kental dan creamy. Terus rasa kuahnya tuh enak banget, manisnya pas, paduan susu dan sirup melon itu mantep banget. Satu resep ini jadi 10 cup. Sebaiknya ditutup sebelum dimasukin ke kulkas. Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jualan takjil yaitu Similu. Ini sop buah yang populer di Hong Kong. Nah, mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama saya akan buat kuah susunya. Bahannya gula pasir 150 gram, masukkan ke panci. Tambahkan 30 gram bubuk creamer. Susu cair full cream sebanyak 500 ml. Air putih 500 ml. Kemudian diaduk sebentar. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Sambil terus diaduk ya masaknya. Ini dimasak menggunakan api kecil. Nah, ini sudah mendidih. Segera diangkat. Jenis buah yang aku pakai di sini adalah jeruk santang. Ini sudah saya kupas. Saya akan masukkan 4 potong buah jeruknya per cupnya. Buah selanjutnya apel. Ini sudah saya potong kotak-kotak. Saya masukkan 4 potong per cupnya. Berikutnya buah anggur. Ini sudah dibelah 2.
saya akan masukkan 4 potong per cupnya. Kemudian nata de coco saya masukkan 1 sendok makan. Nah, yang ini buah leci kaleng. Leng saya akan masukkan 1 buah per cupnya. Ini adalah Nutrijel melon yang sudah diserut. Saya akan masukkan 1 sendok makan per cupnya. Terus yang ini biji selasi 1 sendok makan, sudah direndam dengan air ya. Ini saya akan masukkan juga 1 sendok makan per cupnya. Terakhir masukkan kuah susunya. 1 cupnya ini saya masukkan 120 ml kuah susu ya. Nah, selesai. Sekarang kita cobain ya. Kuahnya creamy banget, rasanya sudah pasti enak. Sop buah ini adalah menu favorit di saat berbuka puasa. Nah, untuk buahnya bisa disesuaikan dengan budget ya. Sebelum dimasukin ke kulkas, sebaiknya ditutup. Buat yang mau jualan, ditambahkan stiker agar lebih menarik. Di video kali ini, saya akan berbagi resep ide jualan dessert drink yang bahan utamanya adalah buah naga. Ini bisa kita jual di kisaran harga 10.000 per cupnya. Nah, yang mau tahu cara membuatnya, nonton video ini sampai habis. Langkah pertama, kita bikin puding buah naganya dulu. Di sini saya gunakan 1 buah naga, beratnya 500 gram. Nah, ini kita akan keluarkan isi buah naganya. Kemudian akan kita haluskan. Sekarang tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram.
Lalu masukkan air secukupnya. Nanti sisa airnya kita masukin setelah akan dimasak. Setelah halus, pindahkan ke dalam panci. Lalu masukkan sisa air yang tadi. Terus tambahkan bubuk agar plain sebanyak 7 gram. Ini aku pakai 1 bungkus ya. Kemudian kita aduk sebentar. Setelah itu kita akan masak. Gunakan api sedang aja sambil kita aduk terus ya sampai mendidih. Setelah mendidih, pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas. Lalu kita tunggu sampai pudingnya mengeras. Nah, sekarang pudingnya udah mengeras ya. Saya akan potong kotak-kotak. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Step selanjutnya kita bikin jus buah naga. Di sini saya gunakan 1 buah naga beratnya 500 gram. Kita keluarkan isi buah naganya. Lalu masukkan ke dalam blender. Setelah itu tambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya 50 gram ya. Dan air 100 ml. Terus kita haluskan. Setelah halus, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita buat kuah milk cheese-nya. Bahannya 20 gram bubuk creamer, susu cair full cream sebanyak 400 ml, keju oles 100 gram, bisa kalian ganti dengan keju cheddar. Terakhir, kental manis 150 gram. Terus kita aduk sebentar. Kemudian kita masak. Gunakan api sedang cenderung kecil aja sambil kita aduk terus ya. Setelah meletup kayak gini, segera kita angkat. Nah, cara penyajiannya saya gunakan cup ukuran 300 ml. Masukkan dulu jus buah naganya kurang lebih 30 ml atau setara 2 sendok makan. Terus puding buahnya 3 sendok makan.
Kemudian nata de coco 1 sendok makan. Total penggunaan nata de coco di sini ialah 300 gram tanpa air. Terus sagu mutiara 100 gram ini sudah siap pakai. Cara masaknya sudah pernah saya share. Klik pojok kanan di atas ini untuk nonton videonya. Sagu mutiaranya 2 sendok makan aja. Kemudian tuang kuah milk cheese-nya. Nah, ini udah selesai. Sekarang aku mau cobain ya. Ini kuahnya enak banget, kental dan super creamy. Rasa puding buahnya juga kayak berasa makan buah naga beneran. Ini sih asli enak banget. Dessert ini tahan 3 hari atau 4 hari di kulkas. Hasilnya jadi 10 cup ya, ukuran 300 ml. Selamat mencoba. Langkah pertama, siapkan agar-agar hijau beratnya 7 gram. Masukkan ke dalam panci. Kemudian gula pasir 70 gram. Lalu air kelapa 500 ml. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kita akan masak sampai mendidih. Masak sambil terus diaduk ya. Setelah mendidih seperti ini, segera diangkat. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Dan biarkan mengeras. Setelah mengeras kayak gini, agar-agarnya dipotong-potong kotak. Kemudian agar-agarnya kita sisihkan dulu. Terus selanjutnya kita bikin kuahnya dulu. Tuang ke dalam mangkuk susu evaporasi 380 ml. Lalu kental manis sebanyak 200 gram. Terus air 200 ml. Pasta pandan setengah sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Menurutku ini udah pas ya. Ini siap untuk digunakan. Nah, ini aku udah siapkan cup ukuran 300 ml. Pertama, masukkan agar-agarnya dulu sebanyak 3 sendok makan. Terus bahan tambahannya di sini aku pakai kelapa muda yang sudah diserut. Ini banyaknya 1 buah kelapa. Masukkan 1 sendok makan aja ke dalam cup. Terus
Terus biji selasi 1 sendok makan, ini udah aku rendam dengan air jadinya lumayan banyak. Masukkan 1 sendok makan per cupnya. Terakhir kuah susunya. Nah, untuk toppingnya saya pakai keju parut. Tuang secukupnya aja. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga enggak. Satu resep ini hasilnya jadi 5 cup ukuran 300 ml. Sekarang aku mau cobain dulu. Kuah susunya belum terlalu kental ya, karena belum dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk hasil yang maksimal, minimal simpan di dalam kulkas selama 5 jam atau semalaman. Untuk rasanya ini udah creamy banget ya, manisnya juga pas, enak banget. Tips yang mau jualan, sebaiknya kuahnya dipisah agar lebih awet. Sebelum dimasukkan ke kulkas, tutup cupnya, lalu ini dibiarkan dimasukkan ke dalam kulkas. Tambahkan stiker supaya tambah menarik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.